Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Safrizal Khairuddin, MPD. Kami dari kelompok 2 dengan 3 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas kelompok ini. Langsung saja, ini presentasi dari kelompok kami. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 kelas 2D Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan pemateri pertama Rahmawati NIM 12120900133. Pemateri kedua Rodia Fatur Rohmah NIM 12120900148. Dan pemateri ketiga ada Nur Putri Diana Pamungkas NIM 12120900120. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi mengenai konsep negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian negara. Nah, apa sih itu negara? Jadi, negara itu merupakan lembaga tertinggi dalam masyarakat atau bangsa yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan secara utuh. Terus, sebuah negara itu harus memiliki unsur pokok, yaitu yang pertama wilayah, yang kedua rakyat, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat baik keluar maupun ke dalam, kemudian mendapatkan pengakuan internasional. Jadi itu pengertian negara. Nah, selanjutnya ada juga pengertian negara menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Roger Hasultau, beliau mengatakan bahwa negara itu adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, jadi itu menurut Roger Hasultau. Nah, yang kedua menurut Harold Jelaski, beliau juga mengatakan bahwa negara itu adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Nah, selanjutnya pengertian negara menurut Max Weber. Beliau mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik dalam suatu wilayah. Nah, yang keempat, pengertian negara menurut Robert M. Schipper. Dia mengatakan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penerbitan di dalam suatu masyarakat dalam satu sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa. Dan yang terakhir, pengertian negara menurut William Budiarjo. Beliau mengatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah. Nah, jadi itu pengertian negara menurut beberapa ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai sifat negara dan unsur-unsur negara. Untuk yang pertama, sifat negara. Sifat negara ini adalah suatu keadaan di mana hal ini dimiliki supaya dapat menjadikan negara itu bertujuan. Untuk sifat negara sendiri, tiap-tiap negara itu memiliki sifat-sifat yang berbeda, tergantung dari landasan ideologi yang dimiliki oleh negara tersebut. Untuk negara Indonesia sendiri memiliki 3 sifat negara. Yang pertama adalah sifat memaksa. Nah, sifatnya yang pertama ini yaitu sifat memaksa. Negara berhak untuk menggunakan paksaan pada seluruh komponen bangsa untuk mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tanpa adanya sifat paksaan ini, maka akan ada banyak warga yang bertindak sewenang-wenang dan tidak menjalankan aturan hingga menciptakan kekacauan. Sifat yang kedua adalah sifat monopoli. Sifat yang kedua ini bermaksud
semua hal yang penting bagi negara yang menguasai hidup orang banyak dikuasai dan dikendalikan oleh negara. Segala sesuatu dalam lingkup dalam negeri dikendalikan dan diatur oleh negara. Sifat monopoli ini juga memastikan bahwa sumber-sumber daya untuk kepentingan banyak orang harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dan yang terakhir adalah sifat mencakup semua atau sifat menyeluruh. Nah, negara berhak dan wajib untuk mengatur semua warga negaranya tanpa membeda-bedakan satu dan yang lainnya. Dan kata lain, semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur negara. Secara umum, unsur-unsur negara ini ada 4. Yang pertama, rakyat. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Dan yang keempat, pengakuan dari negara lain. Untuk yang pertama, rakyat. Rakyat ini merupakan unsur terpenting dalam suatu negara karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak membantu negara. Yang kedua, wilayah. Wilayah ini mencakup dari semua daratan, wilayah lautan, dan juga udara. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan ini merupakan alat bagi negara untuk menyelenggarakan segala kepentingan bagi rakyatnya. Dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Tidak bisa disebut sebuah wilayah yang memiliki rakyat dan juga memiliki kekuasaan atau pemerintahan tidak bisa disebut sebuah negara jika tidak ada pengakuan dari negara lain. Maka bisa terbentuknya sebuah negara jika memiliki 4 unsur yang tadi, yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan, dan juga pengakuan dari negara lain. Baiklah teman-teman, poin selanjutnya yaitu fungsi negara. Di sini saya akan memaparkan beberapa dari fungsi negara, yaitu yang pertama, melaksanakan ketertiban. Istilah itu dikenal dengan law and order. Nah, fungsi ini untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Fungsi yang kedua yaitu pertahanan. Pertahanan ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Fungsi yang ketiga yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Nah, fungsi yang terakhir yaitu menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan seperti pengadilan, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Nah, poin yang selanjutnya atau poin yang terakhir yaitu tujuan negara. Teman-teman, secara umum apabila kita membicarakan tujuan negara, maka pastilah negara tersebut menginginkan rakyatnya untuk bahagia atau menginginkan untuk mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Nah, hampir seluruh negara di dunia ini membicarakan bagaimana caranya agar rakyatnya bisa bahagia, walaupun terkadang para pemerintah bertindak di luar tujuan tersebut, yaitu mensejahterakan rakyatnya. Teman-teman, seorang pakar bernama Roger Hasseltau, ia berkata bahwa tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Istilah ini dikenal dengan the free possible development and creative safe expression of its member. Nah, teman-teman, apa yang dikatakan oleh Roger memang menyandingkan antara tujuan negara dengan membuka ruang kepada rakyat untuk mengembangkan
untuk berkembang serta berinovasi, menyelenggarakan apa yang menjadi kreatif daya ciptanya sebebas mungkin di samping peraturan-peraturan pemerintah atau negara. Nah, ada lagi pendapat Harold Jelansky. Menurut Harold Jelansky, tujuan negara yaitu menciptakan keadaan di mana rakyatnya mencapai keinginan-keinginan yang maksimal. Apa yang dikemukakan oleh Hertz ini, teman-teman, menggambarkan bahwa negara itu mempunyai peran yang sangat besar untuk menciptakan keadaan di mana masyarakat mencapai keinginannya secara maksimal. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.